Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkesempatan kali ini saya akan menerangkan kegiatan saya selama MSIB Mandiri di batch 6 dengan mengambil Akademi Codeless Data Science di PT Nurul Fikri Cipta Inovasi. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Rusmanto MM selaku dosen pembimbing saya. Izinkan saya berkenalkan diri. Saya Naura Nazifa dari Sistem Informasi Angkatan 2021 dengan NIM 0110121065 di Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa di Indonesia untuk mengasah kemampuan dan juga bakat sebagai bekal persiapan untuk terjun di dunia profesional. Kampus Merdeka menyediakan berbagai program yang dapat diikuti oleh mahasiswa, salah satunya program magang dan studi independen bersertifikat yang merupakan gabungan dari dua program, yaitu studi independen dan juga magang. Pada program studi independen ini, mahasiswa difasilitasi dengan berbagai bidang keilmuan yang disertai banyaknya pilihan mitra yang berkualitas. Sekilas tentang mitra kami, yaitu NF Academy. NF Academy merupakan bagian dari grup Nurul Fikri yang telah dipercayai oleh masyarakat Indonesia di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia selama lebih dari 24 tahun. NF Academy dirintis sejak tahun 1994 dan merupakan sebuah lembaga di bidang pendidikan dan pelatihan IT. NF Academy menjadi jawaban yang tepat atas kebutuhan pengembangan kompetensi IT, khususnya di bidang Codeless Data Science. NF Academy menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. NF Academy selalu berusaha untuk terus berinovasi terhadap teknologi terbaru. Maka dari itu, saya memilih NF Academy sebagai tempat studi independen saya di semester ini untuk mempelajari ilmu tentang Codeless Data Science. Tujuan saya dari mengikuti program MSIB Akademi Codeless Data Science ini untuk memiliki wawasan mengenai dasar data science dan codeless data science, lalu memiliki ilmu dan mempunyai skill yang perlu dikuasai oleh seorang data science, dan mengerti juga paham akan tools yang perlu dikuasai oleh seorang data scientist. Program studi independen Codeless Data Science meliputi pembelajaran individu dan proyek akhir dalam tim. Pada pembelajaran individu, setiap peserta akan mengikuti kelas secara asinkronus berupa aktivitas menonton video belajar dan membaca e-modul, serta pembelajaran secara sinkronus melalui online meeting yang dilakukan setiap pagi hari. Pada sesi online meeting, peserta akan mendapatkan materi serta dapat berkonsultasi secara langsung dengan dosen materi terkait. Peserta juga memiliki mentor yang membimbing dan juga menjadi tempat berkonsultasi jika menemukan kesulitan selama pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, peserta mengerjakan proyek akhir secara berkelompok untuk membuat tugas akhir. Adapun mata pembelajaran yang dipelajari selama MSIB antara lain ada OCAP atau Overview of KNIME Analytic Platform, lalu Soft Skill, Data Access, Data Cleaning, Aggregation and Data Blending, Visualization, Data and Time, Date and Time, Email atau Intro to Machine Learning, lalu AML atau Advanced Machine Learning, dan juga FP atau Final Project. Adapun final project yang saya lakukan adalah mengkategorikan film dari dataset Netflix menggunakan metode klasifikasi dan juga asosiasi. Tujuan final project ini untuk mengetahui suatu film apakah film tersebut termasuk ke dalam tipe movie atau TV show dengan menggunakan metode klasifikasi. Kemudian mencari pola genre yang banyak dibuat pada platform Netflix, lalu mencari pola negara yang paling banyak memiliki konten pada platform Netflix, dan juga mencari pola rating berdasarkan umur dan dengan menggunakan metode asosiasi pada aplikasi KNIME Analytic Platform. Manfaatnya adalah dengan mengklasifikasi tipe film dapat mempermudah suatu perusahaan yang ingin memproduksi sebuah film untuk menentukan tipe film apa yang ingin mereka buat sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki. Dengan menggunakan metode asosiasi ini, kita dapat mencari pola genre, pola rating, dan juga pola negara yang paling banyak membuat konten untuk platform Netflix sehingga perusahaan dapat mempelajarinya. Adapun yang kami lakukan pertama adalah data preparation, yaitu mempersiapkan data agar dapat mudah ketika kami mengolah datanya. Lalu pada tahapan kedua, di sini kami melakukan tahapan modeling.
sama-sama menggunakan aplikasi Nine. Di sini kami menggunakan dua metode, yaitu asosiasi dan juga klasifikasi. Untuk asosiasi ini kami gunakan untuk mencari pola atau item yang sering muncul bersamaan pada dataset Netflix underscore title 1 ini. Sedangkan untuk klasifikasi, kami gunakan untuk mengklasifikasikan kolom type yang ada pada dataset Netflix underscore title 1 ini berdasarkan tipe jenisnya, apakah dia termasuk movie atau TV show. Lalu kami olah berdasarkan metodenya masing-masing. Hasil evaluasi metode asosiasi 1A, di sini kami menggunakan node visualisasi yaitu pie chart dan juga bar chart. Dan hasil yang kami dapatkan untuk mencari pola frekuensi kemunculan genre yang paling banyak platform Netflix berdasarkan dataset Netflix underscore title 1. Top 5 urutannya, yang pertama ada international movies dengan konten sebanyak 1927 konten. Dan yang di urutan kedua ada drama yang menempati posisi kedua dengan konten sebanyak 1623 konten. Yang berada di urutan ketiga ada komedi dengan konten sebanyak 1113 konten. Yang di urutan keempat ada international TV show dengan konten sebanyak 1001 konten. Dan yang di urutan kelima ada dokumenter dengan konten sebanyak 668 konten. Dan untuk hasil evaluasi asosiasi selanjutnya, untuk mencari pola frekuensi kemunculan sebuah negara dalam kolom country dan mengambil top 30 negara yang paling banyak menaruh film pada platform Netflix, ada 3 ratas diantaranya. Yang pertama ada United States yang berada di urutan pertama dengan konten sebanyak 3086 konten. Dan yang kedua ada India dengan konten sebanyak 838 konten pada platform Netflix. Dan yang berada di urutan ketiga ada United Kingdom dengan konten sebanyak 602 konten. Dan untuk hasil evaluasi selanjutnya, di sini kami mencari kemunculan rating dan mengambil rating yang paling banyak kontennya pada platform Netflix berdasarkan dataset Netflix. Dan hasil yang kami dapatkan, 5 konten terbanyak diantaranya ada TVMA atau Mature Audience Only yang mendominasi dengan 2037 judul pada platform Netflix. Lalu ada TV14 yaitu Parents Strongly Caution sebanyak 1698 konten. Rating ini merupakan jenis konten untuk usia 16 tahun ke atas. Lalu yang berada di urutan ketiga ada TVPG atau Parental Guidance Suggest sebanyak 701 judul. Dan TVPG ini merupakan program yang ditunjukkan untuk anak-anak dengan range usia 7 tahun ke bawah dalam pengawasan orang tua. Lalu yang berada di urutan keempat ada R atau Restricted dengan sebanyak 508 judul, di mana jenis ini diperuntukkan untuk orang dewasa yaitu sekitaran umur 18 tahun ke atas. Lalu yang berada di urutan kelima ada PG-13 yaitu Parents Strongly Caution dengan jumlah konten sebanyak 286 konten, dan ini diperuntukkan untuk anak-anak usia 13 tahun ke atas. Dan berdasarkan hasil evaluasi tadi, kami menyarankan atau merekomendasi sebuah perusahaan untuk memproduksi sebuah film dengan target pasar konten berdasarkan hasil pengolahan yang kami lakukan. Konten dengan rating TVMA dan TV14 memiliki jumlah konten terbanyak di Netflix menurut dataset yang kami olah. Oleh karena itu, produksi film dengan rating TVMA atau TV14 bisa lebih diminati dan sesuai dengan tren pasar saat ini karena dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan mengikuti tren yang ada di platform Netflix tersebut. Maka dari itu, perusahaan disarankan untuk memproduksi sebuah film atau TV show dengan jenis rating seperti di bawah ini, yaitu TVMA, TV14, dan lain sebagainya. Dan untuk negara terbanyak memproduksi sebuah film, ada 3 diantaranya, yaitu Amerika Serikat, India, dan juga United Kingdom. Dengan demikian, kami sarankan untuk memproduksi sebuah film atau TV show berdasarkan berbagai negara tersebut, berkolaborasi dengannya untuk membuat atau memproduksi sebuah film. Dan saran yang ketiga adalah untuk membuat film berdasarkan genre yang paling diminati penonton. Dan berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan, ada 5 diantaranya, tapi 3 diantaranya yang paling banyak adalah international movies, lalu genre drama, dan juga komedi. Maka disarankan perusahaan atau perusahaan film untuk memproduksi sebuah film dengan genre 3 diantaranya. Hal-hal yang saya dapatkan selama program MSIB ini berhasil memberikan pengetahuan dan juga keterampilan
yang relevan dalam bidang codeless data science. Saya memperoleh wawasan tentang dasar-dasar ilmu data, keterampilan bagaimana cara mengolah dan menganalisis data, serta cara penggunaan alat-alat codeless seperti mengetahui bagaimana caranya mengolah data menggunakan aplikasi NIME Analytic Platform. Dengan demikian, semua tujuan yang saya inginkan telah tercapai. Terima kasih, saya Naura Nazifa, pamit undur diri.